Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita telah tersambung bersama dengan ekonom Indef, ada Bima Yudhistira melalui sambungan telepon. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, tema kita pada hari ini adalah mengurai kusutnya penyerapan anggaran. Kalau menurut Mas Bima sendiri, kusutnya penyerapan anggaran kita itu di mana, Mas? Kusutnya itu mulai dari eksekutif sampai kemudian ke pemerintah daerah ya. Jadi mulai dari eksekutif ini ada permasalahan, walaupun sudah beberapa kali dibantah, tapi ada beberapa yang tidak yakin kalau terlalu cepat menyalurkan anggaran. Ini khawatir nanti bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi, apalagi terkait dengan dana bansos ya. Karena memang dana bansos salah satu yang paling rentan. Di pemerintah daerah juga banyak yang tidak terbiasa dengan pola komunikasi di tengah pandemi, koordinasi, kemudian juga ada ego sektoral, misalkan ini bukan bagian departemen saya gitu, ini bagian kepala dinas yang ini dan segala macam. Itu yang akhirnya di masa pandemi ini membuka bahwa ada masalah birokrasi yang klasik yang membuat stimulus cairnya terlambat. Tapi kalau bicara mengenai payung hukum, Mas Bima, bukankah kemudian Presiden sudah mengeluarkan Perpres 72 tahun 2020? Paling tidak ini diharapkan bisa membantu kementerian dan kemudian lembaga terkait untuk mencairkan anggaran dengan segera begitu. Iya, tapi permasalahannya kita coba urut dari mulai data ya. Misalkan insentif untuk tenaga medis ya. Itu kan harus melihat data dari level rumah sakit sampai kemudian level pemerintah daerah di cross check, baru kemudian disahkan kepada Kementerian Keuangan ya lewat Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Nah, alur birokrasi yang cukup panjang dalam hal validasi data ini yang sepertinya belum bisa dipercepat. Jadi ada kelemahan birokrasi dari level atas sampai level bawah sehingga tidak cepat melakukan eksekusi. Kan harusnya bisa ditanya, ini kenapa rumah sakit ini belum menyetorkan data nakesnya, sehingga belum ada pengisian DIPA untuk pencairan dan segala macam. Nah itu harusnya kan langsung diselesaikan bottleneck seperti itu. Tapi ini seperti saya lihat sih seperti terjadi pembiaran gitu. Jadi agak aneh juga kita menghadapi krisis kesehatan, tapi stimulus kesehatan cairnya baru 7%, masih sangat kecil. Ada pembiarannya di mana nih Mas Bima nih? Ya, pembiaran ini kan satu hal, kita melihat ada permasalahan dari segi leadership ya, khususnya dari menteri-menteri yang terkait kesehatan, kemudian tim ekonomi. Banyak yang belum ready untuk menghadapi situasi krisis, situasi pandemi, sehingga mereka latar belakangnya juga sedikit yang profesional. Ini yang mempersulit realisasi anggaran. Jadi semacam gagap lah, ini tiba-tiba ada stimulus 690-an triliun harus segera dicairkan, Pak Presiden marah-marah, tetapi ketidakmampuan untuk melakukan eksekusi gitu. Masih bisa tidak kemudian kalau kita mengharapkan penyerapan anggaran semaksimal mungkin begitu, bahkan mungkin di atas 50% begitu ya, dengan leadership yang menurut Mas Bima tadi katakan sebetulnya tidak cakap begitu? Ini agak sulit. Kenapa? Karena saya agak sedikit skeptis melihat serapan anggaran walaupun sudah dibentuk komite, misalnya Komite Pemulihan Ekonomi, kemudian juga ada Satgas, itu kemudian dibentuk, tapi belum tentu bisa mempercepat stimulus sampai 80-90% cair di kuartal ketiga ini. Karena memang ada permasalahan ketidakmampuan menteri untuk melakukan pressure juga kepada bawahannya, ketidakmampuan menteri juga untuk melakukan pressure kepada pemerintah daerah. Sehingga tidak taktis untuk melakukan problem solver. Padahal sudah jelas ya, rumah sakitnya ada berapa, kemudian jumlah tenaga medisnya berapa, itu kan semua database-nya sudah lengkap. Ya, kemudian di cross check. Nah ini kenapa begitu lama sekali, sehingga
realisasi stimulusnya lambat. Bansos juga begitu, sama terkait dengan data yang dipakai, data yang cukup lama, data 2015. Padahal jumlah orang miskin barunya itu. Harusnya kan Mensos kan bisa bekerja sama dengan BPS ya. Tolong lakukan pembaruan data untuk orang miskin, misalkan di saat situasi pandemi, sehingga bantuannya bisa lebih tepat sasaran dan cepat cairnya. Ya, dengan khususnya penyerapan anggaran seperti saat ini, Mas Bima, efek ke masyarakat seperti apa, Mas? Efeknya jelas ya, kita melihat masyarakat yang jadi miskin baru, jumlahnya semakin bertambah, PHK juga semakin bertambah. Sementara kalau stimulus dalam bentuk bantuan sosialnya lambat, itu akhirnya kan mereka terpaksa menguras tabungan. Nah, kalau kelas menengah bisa menguras tabungan atau bisa mengharap dari pesangon, tapi bagaimana dengan yang rentan miskin dan miskin ya? Mau nggak mau mereka akan terprosok lebih dalam ke jurang kemiskinan. Begitu juga kelas menengah atas. Kelas menengah atas uangnya masih ada di bank, tetapi mereka nggak pede untuk melakukan belanja karena pandemi kasusnya masih tinggi. Ini kan artinya ada masalah di penanganan kesehatannya belum optimal. Jadi ini berpengaruh sekali, sehingga kalau terus begini saya khawatir di kuartal ketiga kita memang akan melanjutkan resesi ekonomi. Baik, terakhir Mas Bima, apakah Indonesia akan resesi? Ya, di kuartal kedua minus ya. Kita nanti tunggu ya, jam siang nanti BPS akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Tapi di kuartal ketiga ini yang nanti akan mengkonfirmasi apakah kita masuk pada resesi atau tidak. Ya kita semua berdoa, kalaupun resesi minusnya jangan separah negara-negara lainnya. Oke, baik, itu harapan kita bersama. Mas Bima Yudhistira, terima kasih telah bergabung bersama kami di sambungan telepon. Selamat pagi, Mas Bima. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, sedikit saja ada masalah leadership tadi, kalau menurut Mas Bima tadi. Ya, kemampuan dan keberanian untuk membuat terobosan di tengah situasi yang tidak normal itu sangat dibutuhkan. Lalu ketika payung hukum sudah ada, kemampuan untuk menggerakkan jajarannya untuk segera menyerap anggaran dan mencairkannya kepada masyarakat itu masih juga minim gitu. Padahal begini, kan kalau kita berharap bahwa kuartal ketiga nanti kita tidak resesi ataupun kalau resesi juga tidak terlalu dalam, maka dibutuhkan apa? Penggerak ekonomi. Nah, penggerak ekonomi kita itu apa? Yang paling penting adalah konsumsi. Nah, konsumsi, daya beli, konsumsi kan berkaitan dengan daya beli. Nah, pengungkit daya beli yang paling efektif saat ini adalah anggaran pemerintah, anggaran dari APBN. Nah, kalau itu tidak segera digelontorkan, untuk segera dicairkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, stimulus untuk UMKM, stimulus untuk dunia usaha, tidak segera dibangkitkan, maka banyak yang khawatir bahwa kita akan menghadapi resesi yang akibatnya akan lebih sulit nanti di kuartal keempat atau di akhir tahun. Harapannya adalah kita tentu saja berharap nanti di kuartal ketiga kita bisa paling tidak nol misalnya, atau tidak tumbuh negatif. Tetapi sepertinya itu masih sulit. Karena kan sekarang sudah bulan Agustus, kuartal ketiga tinggal 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan lagi, kuartal 3 akan berakhir. Sementara kalau kita lihat postur anggaran, masyarakat, perekonomian masyarakat juga belum terlalu banyak bergerak, sejumlah indikator juga terlihat seperti itu. Pembelian konsumsi masyarakat juga sangat lamban, kemudian kontraksi terjadi di mana-mana, di sektor retail itu turun sampai 30% lebih atau 40%. Lalu kemudian di sektor-sektor otomotif misalnya juga malah sudah turun drastis lagi. Jadi ini butuh pendorong, daya dorong. Nah, pendorongnya apa? Itu ya stimulus ekonomi, dana pemulihan ekonomi, termasuk di dalamnya bantuan sosial. Bantuan sosial relatif lebih bagus karena sudah hampir separuh dari bantuan sosial didistribusikan. Meskipun ada catatan di sana-sini soal ketepatan tadi sasaran dan soal data tadi itu. Nah, ini memang menjadi problem yang serius, yang berulang-ulang, bertahun-tahun, dilupakan ketika situasi normal,
lalu kemudian jadi tergagap-gagap lagi ketika situasi tidak normal atau ketika ada pandemi semacam ini. Oke, Gitu. kita akan dengarkan Mas Kohar nanti bagaimana tanggapan Ya. pemirsa pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Syahril dari Jakarta Selatan. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rob. Pagi, Pak. Ini mengenai lambatnya penyerapan dana anggaran dalam kondisi COVID-19 ini. Saya menuduh, ya, ada 3 tuduhan yang saya tuduhkan kepada lembaga-lembaga kementerian ini. Yang pertama, ketidaksiapan menteri mau sampai dengan eselon paling rendah, eselon 1, 2, 3, dan 4 untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden ini. Jadi kesiapan mereka untuk diangkat sebagai pejabat dalam jabatannya tersebut belum siap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat besar kemungkinan dana tersebut mengendap di perbankan, baik bank pemerintah maupun swasta dalam bentuk deposito, di mana bunga daripada deposito itu cukup besar. Katakanlah, ya hitung-hitungannya, mungkin ratusan miliar bunganya itu per tahunnya, kalau dibagi per bulannya mungkin bisa 100 miliaran per bulannya. Ini sebuah permasalahan dan sangat menarik sekali dana tersebut untuk dimanfaatkan. Karena biasanya dari pengalaman saya sebagai mantan pejabat tinggi perbankan, itu ditempatkan dalam bentuk deposito atas nama mereka-mereka yang bersangkutan. Jadi ini harus diikuti, KPK harus masuk untuk menelaah kemana dana itu sekarang itu berada. Jadi kemana dana itu sekarang itu berada, itu KPK harus masuk. Kalau dalam bentuk deposito itu harus ditanyakan atas nama siapa deposito itu, bunganya kemana. Itu yang tuduhan yang kedua. Tuduhan yang ketiga, ini kemungkinan besar juklak, petunjuk pelaksanaan daripada proses penggunaan dana tersebut itu belum siap atau belum pas, belum pas, ya. Sehingga apa? Terjadilah yang dituduhkan itu adalah administrasinya tidak benar, administrasinya belum siap. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah ketidakmampuan para pejabat eselon 1 sampai dengan eselon paling bawah pelaksananya dan menterinya untuk menggunakan ranah diskresi. Ranah diskresi mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk memanfaatkannya. Kenapa? Diskresi itu kan sesuatu yang di luar daripada proses, prosedur dan segalanya. Itu adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengambil suatu tindakan. Dan itu dipertanggungjawabkan. Andai kan disitulah kita menguji kualitas seorang pemimpin. Kalau dia pemimpin itu memang betul-betul berkualitas, dia akan bisa mengatasi semua masalah itu. Meskipun belum ada juklaknya, meskipun administrasinya amburadul, tapi dia punya kemampuan untuk mengatasi itu, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Jadi ini Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta Selatan. Saya ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Sangatlah wajar apabila Presiden Joko Widodo sampai harus berbicara keras atau kecewa terhadap kementeriannya, yaitu terkait dengan penyerapan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih sangat kecil. Di mana Mas tadi disebutkan, dari total anggaran yang sebesar 695 triliun rupiah, hingga saat ini baru terserap atau terrealisasi 145 triliun rupiah atau baru 20%-nya. Menurut kami Mas, bahwa kecilnya penyerapan kaitannya dengan belanja anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut diakibatkan karena kementerian masih terjebak di dalam pola rutinitas kerja biasa, seperti tidak ada pandemi COVID-19. Sehingga Mas bisa dikatakan bahwa di saat pandemi COVID-19 ini, kementerian satu, tidak mampu memahami prioritas yang dikerjakan. Yang kedua, tidak mampu melakukan improvisasi program kerjanya. Yang ketiga, ada ketakutan resiko di dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, ada permasalahan di dalam penganggaran. Nah, kita menyadari bahwa kabinet menteri yang ada sekarang ini tidak didesain untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga wajar apabila kinerja menteri tidak mampu mengikuti ritme Presiden Joko Widodo yang sampai sekarang ini mampu bekerja keras, kerja cepat, dan kerja tepat. Nah, oleh karenanya Mas, ini agar kementerian ini mampu bekerja maksimal di saat pandemi COVID-19, tentu perlu penyegaran atau istilah kerennya reshuffle. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono
Dari Surakarta, Jawa Tengah, saya ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Ekan dan Bung Kohar. Assalamualaikum Metro TV. Ya, Waalaikumsalam. mengenai penyerapan belanja negara ini. Tadi saya setuju dengan Bapak yang nomor 2. Mungkin kementerian atau lembaga ini masih terjebak pada kerja rutin. Belum memahami prioritas. Dan Bapak yang pertama juga Pak Bima tadi mengatakan bahwa ini ditentukan oleh kemampuan leadership. Ya, para leadership kita ini masih mengalami dilema antara kecepatan dan ketepatan. Karena kalau cepat-cepat biasanya ketepatan berkurang. Tapi kalau ingin tepat, kecepatannya ya memang berkurang. Nah, kita bicara sekarang yang cepat. Bantuan sosial itu mestinya segera digelontorkan karena masyarakat kita ini sudah memang menurun sekali kemampuan belanjanya. Nah, untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus minimalkan resiko lonjakan kemiskinan dan pengangguran. Walau mungkin kurang tepat, nah bisa diatasi di bawah itu. Nah, kalau ingin yang tepat untuk pembayaran korporasi misalnya itu nanti dulu lah karena harus hati-hati. Jadi kita harus segera melakukan walaupun terjebak antara tadi takut untuk bahwa itu menjadi jebakan korupsi. Nah, disinilah diperlukan kehati-hatian para leadership ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, mungkin ada tanggapan karena tiga-tiganya kalau penelpon kita pada hari ini mencermati mengenai kecakapan dari pemimpin dan leadership dari sebetulnya intinya begini. Bagaimana situasi mereka sebetulnya sudah tahu bahwa ini situasi darurat, bahkan lebih dari itu, sangat darurat. Dalam kondisi seperti itu, maka sebetulnya keberanian mengambil risiko itu juga menjadi hal yang sangat penting. Salah satu karakteristik dari manajemen yang handal, manajemen yang gesit, manajemen yang sukses, itu adalah keberanian mereka untuk take risk kadang-kadang di saat yang tepat tentu saja mengambil risiko. Nah, risiko-risiko seperti ini kan bahkan sudah diminimize, sudah dikurangi dengan adanya sejumlah seperangkat aturan-aturan yang baru. Nah, tinggal bagaimana memotong mata rantai itu yang menjadi problem. Birokrasi sampai ke level bawah itu juga menjadi problem. Menjadi masalah lagi ketika masuk ke pemerintahan daerah. Apalagi sekarang menghadapi pilkada di beberapa titik, di beberapa tempat. Maka incumbent yang misalnya ingin maju lagi, nah boleh jadi dia akan melakukan hal-hal yang barangkali sebetulnya sudah harus dilakukan sekarang tetapi ditunda nanti di ujung. Atau barangkali ada juga yang memang karena sudah tidak boleh mencalonkan lagi, maka ya sudah dia bekerja seperti secukupnya saja. Nah, hal-hal semacam ini harus betul-betul dihindari karena ini masyarakat yang akan menghadapinya. 58% kontribusi pertumbuhan kita itu ada di sektor konsumsi domestik. Hanya 40% yang dari sektor perdagangan. Nah, kalau kemudian daya beli tidak ada, uang sudah habis, masyarakat yang miskin semakin tidak mampu membeli barang, maka tidak ada kegiatan ekonomi di situ, maka akan terpuruk semakin dalam. Karena 58% yang konsumsi ini akan tergerus terus. Orang makan tabungan, orang mengambil tabungan, lama-lama tabungan habis. Kelas menengah kita betul kalau menurut Bank Dunia ada 20%, kelas menengah Indonesia. Tetapi apakah mereka cukup punya tabungan yang bisa bertahan untuk sekian lama kalau stimulus ini tidak segera digerakkan, kalau stimulannya tidak segera dicairkan. Karena itu ini kita berhadapan dengan waktu, kita berpacu dengan waktu yang kalau
kita kemudian terlambat, ya maka di ujung kita akan menghadapi situasi yang lebih mengkhawatirkan. Oke. Ya kita saksikan saja di Singapura, Ya. kuartal 2 kemarin sudah minus 41% lebih. Ya. Setelah sebelumnya juga sudah minus, artinya 2 kali kuartal minus, maka Singapura resesi. Kemudian Thailand juga resesi, Filipina juga resesi, Jerman minus 10% resesi, Amerika juga segitu, 10%. Hampir di semua belahan dunia memang sekarang sedang berada dalam resesi. Nah, kita masih ada sedikit beruntung karena tadi itu 58% itu ditopang oleh konsumsi domestik. Tetapi ini berada dalam alarm bahaya kalau tidak segera digencarkan oleh stimulus ekonomi uang dari APBN tadi itu. Oke, baik. Mas Kohar, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Kohar. Lalu solusinya bagaimana kemudian, Mas? Kalau kita mau mengurai khususnya penyerapan anggaran, di mana kemudian kita tahu ada berbagai masalah di situ, masalah leadership, masalah regulasi yang berbelit-belit, dan segala macamnya. Ya, terobosan. Maka solusinya tidak lain adalah masing-masing kementerian, lembaga, institusi pemerintahan daerah, semua stakeholder itu melakukan terobosan. Kuasai dulu data yang betul-betul fix, data yang sudah ada, ambil dari badan BPS ya, Badan Pusat Statistik, untuk mengambil data kepada pihak-pihak setidak-tidaknya untuk menggerakkan konsumsi yang di level yang paling harus ditolong. Setelah itu di level yang bisa menarik banyak pekerjaan, lapangan pekerjaan sehingga PHK tidak terjadi. Apa itu ya UMKM yang menjadi sektor yang harus segera digerakkan oleh itu. Jadi secara simultan masyarakatnya digerojok dengan bantuan langsung tunai sehingga dia punya uang cash untuk belanja, untuk membeli, sehingga apa? Demand tercipta, permintaan tercipta, sehingga suplai yang ada yang diproduksi oleh UMKM itu tidak sia-sia. Kalau suplainya banyak tapi kemudian tidak ada permintaannya, nggak ada yang mampu beli, nggak ada yang mau beli, ya barang teronggok, akhirnya sia-sia. Nah, itu rantai seperti itu harus dilakukan secara simultan dengan cara berani mengambil risiko. Kedua, taati payung hukum sudah ada, sudah dibuat. Lakukan berbagai macam terobosan. Misalnya, kalau perkaranya adalah perkara data, maka ya minta saja kepada data BPS apa yang terakhir, data paling mutakhir. Nah, kemudian sambil berjalan lakukan updating data sehingga pihak yang mungkin tadinya belum menerima bisa menerima insentif berikutnya atau menerima bantuan berikutnya. Jadi intinya kita tidak perlu lagi berdebat soal bagaimana data itu kita sikapi. Ya data yang ada meskipun tentu saja di sana sini ada kekurangan, tetap pakai itu. Dan jangan sampai ada kemudian yang tumpang tindih dan jangan pula ada yang sampai terjadi ego di masing-masing sektor. Ini yang menjadi penyakit paling parah kan ketika ini bukan urusan saya, ini bukan urusan Anda dan seterusnya. Tidak ada yang seperti itu. Ini adalah urusan semua. Dalam situasi seperti sekarang, menghadapi situasi seperti sekarang, maka kolaborasi itu yang dibutuhkan. Bukan saja antara lini di pemerintahan, tetapi juga bagaimana pemerintah juga mengajak lini swasta, Kadin, kemudian pegiat UMKM, lalu kemudian komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, yang mereka semua ini bisa dilibatkan dalam sebuah kolaborasi besar untuk menyelamatkan ini, agar ketika kita mengalami situasi resesi di bidang kesehatan, dampak yang sangat signifikan di bidang kesehatan, kita tidak kemudian menjadi double gitu. Tidak double terlalu parah menjadi resesi ekonomi yang juga kemudian menjadi ikutannya akan semakin sulit bagi kita untuk bergerak lebih kencang lagi. Nah, tentu saja ini tidak kita harapkan, tetapi dengan berbagai macam syarat tadi itu. Masyarakatnya disiplin, ya ada usaha-usaha yang kecil-kecil yang bisa dilakukan, tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan secara tepat, tetapi bantuan segera dicairkan, digunakan itu untuk menggerakkan ekonomi, lalu muncul permintaan. Nah, ketika permintaan tumbuh,
maka produksi akan jalan. Nah, ketika produksi akan jalan, ya berarti pada saat itu pula ekonomi akan bergerak. Intinya adalah bagaimana ini bisa bergerak secara simultan, berani menanggung risiko, berani menghadapi, bukan menanggung, menghadapi risiko yang harus dijalankan, dan tentu saja melangkah dengan cara yang cepat dan tepat. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi ini juga tidak selamanya susah-susah amat. Asal kemauan ya, asal kemauannya besar, maka kemampuan akan tercipta. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Kohar. Selamat pagi, kan. Pemirsa, melihat lambatnya realisasi anggaran, sementara kondisi kian gawat, sudah saatnya Presiden tidak mengumbar kegeraman, tetapi bertindak nyata dengan mencopot para pembantunya yang tidak kompeten. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.